26 Februari 2021. Kami, mahasiswa IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, angkatan tahun pelajaran 2018, melaksanakan kegiatan utama kami, yaitu observasi dan wawancara di Komplek Wisata Religi Pemakaman Kiai Ageng Besari yang terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Lokasi makam berada di pinggir jalan lingkar selatan kota yang berjarak kurang lebih sekitar 12 km dari pusat kota Ponorogo. Objek utama kami yaitu mengulas tentang tradisi ziarah di Komplek Wisata Religi Pemakaman Kiai Ageng Besari sebagai sarana memupuk sikap spiritual dan nasionalisme. Fenomena ziarah makam merupakan tradisi turun-temurun dan sudah berakar kuat di kalangan umat Islam. Meskipun muncul kritik yang mencurigai praktek semacam itu dapat menodai tauhid, tetapi dalam faktanya, kegiatan mengunjungi makam-makam tidak pernah pudar sama sekali, bahkan cenderung ramai, terutama setelah terbukti makin keramatnya makam yang disiarahi. Keberadaan makam-makam kuno di Ponorogo tergolong cukup banyak, yang tersebar tidak hanya di daerah kota, tetapi juga di daerah pedesaan. Makam-makam tersebut umumnya sudah sangat tua dan berusia ratusan tahun. Oleh masyarakat sekitar, diyakini menyimpan banyak misteri dan mempunyai kekeramatan yang handal, khususnya objek penelitian kami saat ini, yaitu makam Kiai Ageng Besari, di mana menunjukkan kekuatan dahsyat dalam perspektif masyarakat. Kesehariannya, makam ini dijaga dan dirawat oleh seorang juru kunci. Juru kunci diberi oleh secara bergantian dengan sistem warisan atau keturunan. Model penunjukan adalah berdasarkan mufakat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, khususnya orang-orang tua dan pihak keluarga. Sekarang ini, yang menjadi juru kunci adalah bapak pengganti Mbah Syuja yang telah meninggal dunia. Makam yang dikeramatkan di sini adalah makam yang terletak di dalam cungkup atau bangunan yang terdiri dari 3 bangunan makam. Mengenai tokoh yang dimakamkan di sini adalah Ki Ageng Besari, Ki Ilyas, Ki Hasan Besari, dan Ki Sibawah. Menurut salah satu pendapat, makam ini merupakan makam salah seorang dai yang turut mengembangkan Islam di Ponorogo sekitar abad ke-17. Nama asli dari Ki Ageng Besari adalah Muhammad Besari putra Ki Hanom Besari yang dimakamkan di Kuncen Carupan Kabupaten Madiun, arah timur kota Ponorogo. Bahwasannya dari jalur ayah Kiai Raden Nedokusumo, beliau merupakan keturunan dari pendiri kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya. Sedangkan dari garis keturunan ibu Nyai Anom Besari, nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui garis Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Julukan Ki Ageng biasanya sebutan untuk orang besar di kalangan masyarakat Jawa yang menunjukkan kualitas kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pengageng atau pemimpin di bidang keagamaan yang mengarah pada kehidupan spiritual. Menurut keyakinan masyarakat setempat, makam ini juga memiliki kekeramatan sendiri khususnya bagi para pejabat dan para priai, yaitu apabila mereka menemukan kesulitan saat menjalankan tugas kenegaraan dan terancam kekuasaannya, lalu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dengan ritual atau mengunjungi makam Kiai Ageng Hasan Besari, niscaya segera datang pertolongan dan keadaan perlahan membaik sehingga tugasnya dapat diselesaikan dengan baik serta selamat kekuasaannya. Ya, istilahnya makam Kiai Ageng Besari yang dipercayai orang-orang sejak zaman dulu, istilahnya ya apa ya, dipercayai yang penting sugesti apa yang istilahnya percaya, maksudnya percaya, penting percaya. Banyak yang ziarah ke sini ya bukan meminta yang mau mencari loh, tapi mendoakan. Katanya orang yang berziarah sini termasuk apa seperti calon bupati, calon gubernur, termasuk anak-anak apa yang ujian itu istilahnya sudah ke sini dia merasakan apa istilahnya percaya diri, istilahnya orang Jawa Pak, terkabulkan apa penyuwunane istilahnya orang Jawa itu. Di sini jangan meminta yang kepada yang memersari loh, mendoakan. Jadi yang ibaratnya dari Tuhan Yang Maha Esa, apa pribadinya sendiri ada penyuwunan minta apa ada biasanya. Kalau perjalanannya menyeluruh dari luar Jawa ada, dan bahkan dari luar negeri. Yang dari luar negeri biasanya dari Malaysia. Sebab putranya Kiai Ageng Besari ini kan ada yang di Malaysia tuh, di Selangor sana, yang namanya Kiai Jainal Abidin itu putranya Kiai Ageng Besari. Kalau tamu dari luar Jawa yang banyak dari Palembang, ada Kalimantan, Lampung yang banyak. Kalau dari sekitar sini ya menyeluruh, banyak dari Surabaya, Tulungagung, Blitar. Istilahnya Kiai Ageng Besari itu kan masih keturunan dari Brawijaya V Majapahit, turun 15.
Dimulai sejak dulu Pak, sejak zaman dulu. Tapi ramai-ramainya mulai yang paling mulai ramai pengunjung setelah masjid ini dibangun yang kedua kalinya oleh Dinas Perbakan tahun 96. Pengunjung yang banyak biasanya hari-hari tanggal merah, Sabtu, Minggu. Kalau malam Jumat penuh malah. Apalagi sebelum Covid malam Jumat Kliwon santrinya Gus Sami Galuda kesini semua banyak 3.000 tiap malam Jumat Kliwon. Istilahnya masuk makam-makamnya diperbarui agar memikat pengunjung Pak. Kalau mau istirahat, ngopi-ngopi di sebelah makam ada tempat serasian, tempat ngopi. Sabar termasuk ciri-cirinya yang sabar sewaktu-waktu ada tamu harus siap, selalu siap. Terus nih Pondoke jalan itu, nggih pondoke rin teng luar masjid niku kados omah biasa ngoten yen yo kados napa kados musala niku teng inggil ngoten. Terus dibangun riyen digawe warisan iki selama sudah. Istilahnya dia Kemosari kalau menerapkan hukum Islam disamakan sama yang di Mekah. Contohnya kalau ada yang mencuri dipotong tangannya, terus kalau ada yang berzina dicambuk sampai berapa kali Mas? 100 kali itu. Berapa? yang sudah berizin. Ada 3 tipologi peziarah makam Ki Ageng Besari, yaitu kepercayaan yang berbasis pada pola tradisional Islam, kepercayaan mistis yang berbasis pada tradisi, dan kepercayaan yang berdasar pada pemikiran rasional. Berbagai ragam kepercayaan ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa membuat klaim-klaim sepihak kepada para peziarah makam. Ramainya para pengunjung ke makam-makam tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai kepercayaan khusus. Kepercayaan itu biasanya berpangkal dari keyakinan tentang kekeramatan atau karomah dari pribadi yang dimakamkan. Di dalam Islam, tradisi ziarah kubur pernah dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai tindakan yang tidak benar dan membahayakan akidah. Larangan itu sebenarnya bersifat sementara, tidak mutlak atau final, karena Rasulullah melihat sisi manfaat atau kemaslahatan dan mudarat atau bahayanya. Tetapi kemudian pada akhirnya, beliau membolehkan ziarah kubur itu sendiri. Ada beberapa alasan dan hikmah penting yang dapat ditelusuri. Yang pertama adalah penegasan bahwa kematian hanyalah suatu proses menunjukkan kehidupan baru yang lebih abadi. Yang kedua, hubungan antara yang hidup dan yang meninggal masih dapat dilanjutkan meskipun polanya tidak sama seperti pola hubungan horizontal ketika manusia sama-sama masih hidup. Pesan-pesannya adalah jaga dan lestarikan apa yang sudah diajarkan nenek moyang kita sebagai wujud kearifan lokal dan budaya masyarakat. Buang hal-hal yang negatif dan laksanakanlah hal-hal yang positif.